Kenapa gue ngubah cara gue rilis produk di bisnis gue via LFR? Biasanya tuh gue udah ada timelinenya, misalnya bulan ini gue mau upload produk apa, bulan depan gue mau launching produk apa, dan di bulan-bulan apa tuh gue udah tahu tuh ke depannya kira-kira 3-5 bulan ke depan tuh kira-kira gue udah ada nih produk-produk apa, collection apa yang mau gue rilis. Tapi tema buat fotonya itu gue belum tahu, jadi baru sekedar kira-kira nih produk yang mau gue rilis apa. Cuma kenyataannya pas lagi gue lakuin, walaupun gue udah punya timelinenya, banyak kejadian tuh yang ngerusak timelinenya itu, urutannya itu. Mau gak mau tuh ada yang gue rilis duluan, atau yang mungkin yang tadinya harus rilis duluan gue push dia ke belakang, gue tuh urutannya, orderannya gue ganti. Atau mungkin gue tiba-tiba di dalam 1 bulan itu bisa rilis 2 collection yang berbeda, satunya collection, satunya mungkin kayak mini drop, quick drop 1 atau 2 produk doang gitu. Contohnya kayak produk ini yang lagi gue pakai sekarang. Jadi bulan lalu itu tanggal 22 Juni, akhir bulan Juni gue baru ngerilis yang namanya Habits Collection. Yang dimana Habits Collection itu gue bikin buat jadi basicnya PLFR, core-nya lah, karena kan setiap brand tuh biasa punya basicnya nih, pakaian daily-nya yang bisa dipakai sehari-hari. Sedangkan gue ketika ngelihat brand gue tuh gue tahu gue belum punya, jadi gue pengen bikin, dan gue kasih nama Habits Collection, yang dimana artinya ya habits lu pakai tiap hari, jadi habits lu gitu. Cuma gue bikin sedikit berbeda dengan ada taste kekiniannya gitu, kayak nggak yang polos-polos banget kayak ini. Misalnya hoodie-nya gue kasih double zip, terus celananya celana ya baggy sweatpants gini yang lagi zaman baggy kan sekarang, dan ada celana pendek juga yang bermuda itu celana panjang 3/4, jadi panjangnya itu pas di lutut. Dan ada kaosnya gue bikin kaos boxy. Nah itu gue baru rilis 22 Juni kemarin, yang dimana setelah Habits Collection ini gue udah nentuin nih kapan gue mau rilis produk lagi. Yang gue rencanain itu sekitar Agustus pertengahan lah, jadi 1,5 bulan setelah collection ini rilis, gue berencananya tuh rilis lagi yang baru setelahnya. Cuma tiba-tiba belakangan ini, ya udah agak lama lah, mungkin kayak 2 minggu yang lalu atau 2-3 minggu yang lalu itu banyak konten kreator yang biasa nge-review baju pada ke Uniqlo, tapi ke bagian yang sesi cewek nih, karena di sana ada produk baru yaitu kemeja panangan panjang cuma crop yang biasa tuh dipakai cewek, makanya dia tuh ada di sesi cewek. Tapi yang review itu malah kebanyakan cowok, dan yang beli juga kebanyakan cowok, banyak cowok yang beli gitu karena bagus, cropnya pas. Dan itu produk kemeja crop itu udah ada di timeline gua nih sebelum mereka viral, sebelum mereka pada berbondong-bondong ke Uniqlo nyari gitu. Cuma karena gue pikir saat itu ya udahlah, gue ikutin jadwal gue aja, sesuai jadwal gue tuh gue mau uploadnya kapan, dan dia itu urutannya ada di bulan September, bukan di Agustus, atau bahkan bukan di bulan Juli, di bulan September. Nah karena kenyataannya tiba-tiba itu produk laku, gue jadi mikir dong, gimana nih, gue mau ikutin timeline gue kekeh sama jadwal gue yang udah gue tentuin, aturan gue sendiri yang udah gue tentuin, apa gue mau fleksibel. Cuma kan yang bikin bingung, kalau terlalu mepet, gue kan baru rilis Habits Collection 22 Juni, dan tiba-tiba di bulan Juli itu rame, ini belum ada 1 bulan, kayak cuma 2 mingguan gitu. Gue mikir, gue nggak bisa kalau gue mau rilis di bulan Juli, gue nggak bisa langsung rilis full kemeja, celana panjang gitu full gitu, gak bisa. Jadi gue bingung gimana caranya nih, gue mau kekeh atau gue mau adain yang namanya kayak mini drop. Ya udah gue cuma bikin satu produk nyempil di tengah-tengah gitu. Jadi setelah Habits Collection ini rilis, 2 minggu setelahnya ada produk baru nyempil gitu. Nah itu yang gue pikirin. Dan setelah gue nanya saran ke teman-teman gue, terus gue nanya saran juga ke ChatGPT, ya jawaban mereka sama, gue harus fleksibel, gue gak boleh terlalu kekeh sama aturan gue sendiri, gue harus ngikutin keadaan pasar tuh kayak gimana. Dan setelah momen gue tahu ini produk lagi viral, akhirnya gue coba untuk bikin yang namanya quick drop. Jadi di pertengahan promosi Habits Collection itu gue ada yang namanya quick drop yang gue announce nanti cuma lewat story. Jadi nggak gue bikin post di IG, Reels, karena takutnya kalau gue bikin Reels atau gue bikin post di Instagram announcementnya, takutnya ngerusak si Habits, jadi kayak kanibal ngelawan sendiri. Jadi gue pikir ya udahlah, namanya juga quick drop, mini drop, cuma 1 atau 2 produk, nggak yang banyak produk kayak Habits ini kan ada 4 produk, itu cuma paling 1 atau 2 produk. Ya udahlah gue announce lewat story aja gitu, yang penting orang tahu kalau gue itu ngikutin zamannya lagi apa, gue tahu orang itu ngeliat produk gue yang baru, udah gitu aja, yang penting di story ada, orang lihat lah, udah gitu. Dan akhirnya gue mutusin langsung buru-buru beli bahan segala macam. Untungnya gue udah tahu bahan yang mau gue pakai itu apa, dan untungnya gue juga udah dapet mau beli bahannya itu di mana. Jadi cepet nih, mungkin di tanggal belasan itu gue udah mulai produksi si kemeja lengan panjang
crop ini. Sekalian gue bikin celana pendek juga gitu, jadi satu set, nggak cuma kemeja doang. Nah, dan ini produk yang akhirnya gue bikin kemeja lengan panjang crop, dan ini lebih friendly lah sama bentuk badan cowok, karena sekarang gue tingginya 170, gue bisa pakai size S. Sedangkan ini produk gue yakin bisa sampai 180 lebih, karena model cowok yang foto produk gue ini dia tingginya di 180 pakai size L. Dan gue juga sekalian bikin celana pendeknya, karena gue ngerasa ya udahlah sekalian lah, gue udah bikin kemeja, gue bikin celana pendeknya juga. Dan ini celana pendek bermuda pants. Jadi bermuda pants itu yang ini, kayak gue tadi bilang, yang panjangnya 3/4, kayak pas di lutut atau lebih di lutut sedikit dan lubang kakinya itu gede. Dan gue udah rilis produk ini, jadi pas lagi video ini di upload, ini produk udah live, dan gue cuma announce lewat story. Yang kayak tadi gue bilang, gue cuma announce lewat story, gue gak bikin post di IG, gue gak bikin video di reels, karena gue bilang ini sebagai quick drop. Karena memang ini mini drop, ini cuma quick drop. Aslinya itu ada celana panjangnya nih, cuma gak keburu kalau gue mau upload celana panjangnya juga. Dan aslinya juga ini tuh jadwalnya di bulan September yang kayak tadi gue bilang. Per video ini diupload itu langsung ada yang beli, baik itu celana sama kemeja. Bener-bener gue baru upload malam, paginya udah ada yang beli. Jadi gue ngerasa memang pas aja sih, mungkin momennya udah cukup pas. Dan gue juga manfaatin momen ini sekalian nyari-nyari konten kreator buat endorse nih produk. Jadi sekalian lah gue push juga lah. Mungkin gue bukan yang pertama ngerilis, tapi ya gue mau ikutin wave-nya aja, gue mau ikutan momentumnya aja. Gue juga jujur kalau dibilang telat atau belum gue juga gak tahu. Tapi yang penting karena gue tahu belakangan ini seminggu atau 2 minggu yang lalu pada ngebahas kemeja crop tangan panjangnya Uniqlo, ya udahlah gue riding the wave aja, gue ngikut aja. Nah, paling gue jadinya ada cost double aja sih, karena kan yang dimana nanti ketika full collectionnya rilis, gue juga harus foto lagi full collectionnya, lookbooknya. Ini mana tuh sebenarnya gue udah tahu nih kemeja ini, celana ini, sama celana panjang yang harusnya sama mereka ini, gue mau foto kayak gimana, temanya tuh sebenarnya gue udah tahu. Tapi karena gue ngejar waktu, jadi gue harus foto lagi yang sekarang, keluar kos lagi. Tapi nanti pas lagi full collection celana panjangnya itu udah ready, gue foto lagi. Jadi gue keluar kos buat photoshootnya itu 2 kali. Jadi ya yang gue pelajarin dari kejadian ini sih, gimana cara gue bisa fleksibel dan ngikutin situasi yang terjadi pada saat itu sih. Karena awalnya jujur gue kekeh, gue bilang gue masih mau ikutin timeline. Dan ketika gue udah nyerah, ya udahlah gue gak mau ikutin timeline, itu gue masih mau kekeh, gue mau tunggu full collectionnya rilis. Yang sampai akhirnya ya mau gak mau gue harus nurunin ego gue gitu. Oke udah, jadwal timeline yang gue udah buat, peraturan yang gue buat diri gue sendiri itu ya udah gak bisa gue ikutin lagi, harus gue ubah. Gue harus fleksibel. Dan temen-temen gue, bahkan gue nanya ChatGPT aja sampai ngikutin negor gue gitu, karena kan gue suruh dia, lu acting dah kayak lu konsultan bisnis gitu. Udah gue ditegor karena dia bilang gue terlalu strict, dan gue harus bisa ngelihat opportunity, gue harus bisa ngelihat ya udah kesempatannya kan lagi happening nih, kemeja kayak gini kan lagi laku nih, lagi ada wave-nya lah karena si Uniqlo. Ya kita mengikut aja di belakang gitu. Jadinya ini ya jadi pertarungan antara idealisme gua, yang dimana gua mau rilis produk ini full beserta celana panjangnya jadi full collection, terus langsung sama lookbooknya itu idealisme gua tuh, sama realisme gua nih, sisi realisme gua yang dimana gua harus ikutin wave yang lagi ada. Sekarang lagi zaman, gue gak boleh ketinggalan. Kalau gue ketinggalan dan orang lain masuk duluan, walaupun gue gak tahu sekarang gue yang pertama atau bukan, tapi yang gue tahu kalau gue telat, ya gue telat, gue ketinggalan. Ntar ketika orang udah mulai bikin terus gue baru bikin, orang udah telat, ya gue udah beli duluan di brand sebelah gitu loh. Ya jadi itulah yang gue pelajarin, gimana gue harus bisa fleksibel, gimana gue harus bisa nurunin ego gue, gimana gue harus bisa ya adaptasi ketika situasi kenyataannya itu lagi kayak gimana, ya gue harus bisa berubah. Dan untungnya yang gue seneng dari diri gue itu adalah ketika gue dikasih masukan sama teman gue atau bahkan sama ChatGPT, yang dimana gue dikasih tahu gue harus berubah. Gak bisa, lu gak bisa ikutin ego lu gak bisa ikutin jadwal lu kayak gimana tuh, lu gak bisa, lu harus ikutin sekarang lagi happening, ya udah lu lakuin gitu. Lu gak bisa selalu idealisme lu paling tinggi. Untungnya gue dengerin, maksudnya tuh dalam arti gue seneng sama diri gue tuh nggak terlalu kekeh. Gue gak ngerasa lu tahu apa sih gitu, lu mah gak tau apa-apa orang jalanin bisnis gue. Padahal temen gue yang ngomong itu gak bisnis, mereka itu 9 to 5 karyawan kantor biasa, tapi mereka kasih masukan. Dan senengnya gue itu dengan diri gue sendiri itu adalah gue tetap mau mendengarkan mereka. Gue harus tetap humble, gue harus tetap belajar. Siapapun yang ngomong ke gue harus dengerin dulu. Yang penting dengerin dulu, keputusannya nanti. Jangan pas lagi dia udah ngomong terus gue langsung, tapi kan gini, lu kan gak tahu ini. Itu yang gue berusaha nggak gue lakuin tuh. Dan setelah mereka kasih nasihat itu, ya gue pertimbangkan gimana nih, idealisme gue adalah untuk kekeh sama jadwal gue. Sebenarnya bukan kekeh sama jadwal gue, tapi kekeh sama collection gue. Gue maunya rilisnya tuh full,
gue nggak mau setengah-setengah kayak sekarang nih, tiba-tiba nongol duluan dia berdua, sedangkan teman-temannya mah belum rilis, nanti dia belakangan. Itu idealisme gue tuh gak mau kayak gitu. Gue maunya ya udah nyatu, gak mau terpisah-pisah. Tapi teman-teman gue bilang ya gak boleh, lu kalau lagi happening sekarang ya lu rilis sekarang lah, satu yang lagi rame apa ya udah lu rilis. Dan kalau dari sisi gue pribadi sebagai manusia, ya yang gue pelajarin untungnya itu adalah gue mencoba mendengarkan orang-orang sekitar gue bahkan mendengarkan ChatGPT, AI gitu. Jadi itu dari sisi manusia. Jadi kejadian yang terjadi di PLFR tuh bikin gue kayak harus lebih humble lah, harus lebih mendengarkan orang lain.